Ya Rabbana ansur jihadana naqati ulama Bidhafi ambaikati dinina nasudana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, utamanya sekali nikmat iman dan Islam, sehingga tentunya kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa kita berusaha mengamalkan seluruh petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun seluruh petunjuk-petunjuk hadis sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengingat di dalam sebuah keterangan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada judul kiamat anak sekelompok umat manusia si hadir di majelis taklim, si kumpul mendengarkan ilmu pengetahuan, dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima berbagai macam bentuk fasilitas nikmat-nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan petunjuk hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah, dia menceritakan Malik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumal qiyamati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil nanti pada hari kiamat. Apa bahasa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala nanggur di judul kiamat? Saya lamu ahlul jam'i min ahlil kiram. Manakah kelompok-kelompok yang ada di atas dunia yang termasuk daripada kelompok yang mulia? Wakila, kemudian sahabat berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahlul kiram ya Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan kelompok yang paling mulia itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia majalisul ilmi wa majalisul zikri. Dan jadi kelompok si paling mulia dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Kelompok si pertama niki adalah kelompok ilmu pengetahuan. Kelompok si kedua niki adalah kelompok zikir, orang-orang yang selalu berkumpul-kumpul untuk berzikir, baik dengan cara menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kelompok niki di alam akhirat di judul kiamat dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadis kursi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus, diberikan pernaungan pada hari kiamat, kemudian diberikan berbagai macam bentuk kenikmatan syarat dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini petunjuk dari dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian, melalui penjelasan keterangan hadis ini, tentu kita hadir bermajelis untuk mendengarkan ilmu pengetahuan ini
perlu berharap ulena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tama kita dalam kelompok bahasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah kelompok ilmu pengetahuan, kelompok zikir, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus di dalam tasik berkelompok dalam ilmu pengetahuan ini tentunya kita dengar segala macam bentuk petuah, petunjuk, baik kita sampai si Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kita sampai si hadis sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada wasiat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba kita sinjari umat, di mana wasiat ini disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Nabi akan keterangannya An Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada kita hadis sunnah atau manik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam keterangan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bitaqwallahi fa innaha jima'u kulli khair." Apa maknanya wahai umatku, hendaklah kalian semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha jima'u kulli khair, karena di dalam ketakwaan itu menghimpun segala macam bentuk kebaikan. Nah ini pesan wasiat si pertama langan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba kita si jari umat. Tentunya wasiat ini Bapak Ibu sekalian demi untuk kepentingan tersinjari umat agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterusnya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus Nabi sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama berwasiat kita agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam tasik bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita mengumpulan segala macam bentuk nilai-nilai kebagusan. Artinya secara ilmu syariat, lihat dengan si takwa, si bertakwa ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala macam bentuk kebagusan si arah di dalam agama kita, baik kita sampai si para alim ulama kita sampai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kita sampai simarin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh dan lagi sia-sia yang yaitu dengan si bertakwa adena ulena aning Allah. Sikapnya Bapak Ibu sekalian, saudara peluangnya untuk melaksanakan amal ibadah dalam hidupnya, pasti peluang untuk melaksanakan amal ibadah itu tidak akan disia-siakan. Nabi kena bahasan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'innaha jima'u kulli khair." Dalam tasik bertakwa ini kita mengumpulan segala macam bentuk nilai-nilai kebagusan secara ilmu syariat. Namun penjelasannya secara ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Apa sebabnya ketakwaan ini kita wasiatkan kita si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam ketakwaan ini kita muncul tabiat watak tersinjari manusia. Di antara tabiat watak kemanusiaan teriki pertama, manusia yang bertakwa aning Allah cenderung hidupnya akan bertawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nilai kebagusan si pertama, hasil daripada buah ketakwaan terulena aning Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung niat tabiat watak kemanusiaan dalam hidupnya yakni tawakal ulena aning Allah dengan ketakwaan ini. Apa makna tawakal ini? Selalu terpasrah
Nyerahkan diri kita secara zahir dan batin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila berbasanta membaca doa iftitah, baca Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bacaan meniki kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul katakanlah oleh Muhammad inna salati, sesungguhnya seluruh ibadah salatku, wa mahyaya kama inna salati wa nusuki, kemudian muamalah serta korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, dikirakan bacaan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dalam doa iftitah ketika tes ibadah baca kabira. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian ibadah kita tentang tawakal terulena alim Allah. Artinya selaku sumbah yang sigawi terserah oleh Allah Ta'ala. Kemudian muamalah korban-korban dalam hidup pun serah kepada Allah. Bahkan hidup nikmati dan pun juga serah yang ulena alim Allah. Nah, ini si pertama kebaikan si muncul dengan si bertakwa olehnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rohani, sifat akidah selalu yang bertawakal nyerah dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus garansi sebagai jaminan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasan di Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa benar-benar bertawakal menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala kebutuhan dalam hidupnya. Kaniki janji sidatang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si benar-benar bertawakal ulena aning Allah. Nanti hasil takwa si pertama. Kemudian hasil daripada sifat ketakwaan si kedua adalah manusia yang bertakwa itu selalu hidupnya berlaku qanaah. Apa makna qanaah? Sanggup menerima seluruh apa adanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sifat qanaah ini merupakan tabungan alam akhirat sinde nebuwe hasilnya. Apa bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat qanaah, sifat sanggup menerima apa adanya yang datangnya dari Allah. Kanzun yaitu satu perbendaan, satu tabungan di alam akhirat. Layaknya tidak akan habis-habis hasilnya. Jadi namun termilih namun menjalankan akhirnya tetap hasilnya diterima di alam akhirat. Munculan dalam pribadi masing-masing sifat qanaah dan sanggup menerima apa jalannya. Tidak berbilang, tidak berulang mikiran sililin. Apa dua alat suat datangnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yawah pada terima. Akhirnya nampak sifat kehambaan terulihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira hasil buah ketakwaan si kedua menurut pandangan ilmu tasawuf. Ia kenal bahasa Nabi fa inna hajimatu kullu khair. Dalam ketakwaan ini gina kumpul selaku kebagusan-kebagusan baik secara zahir maupun secara batin. Kemudian si ketelur hasil ketakwaan niki adalah manusia si bertakwa anak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dalam hidupnya sifat wara. Apa makna wara? Pelihara dina secara zahir dan batin. Secara zahir anggota awaknya jaganya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan noda dan dosa. Secara batin jaganya artinya Deda bani artinya niki menampakkan sifat mazmumah,
Di antaranya sifat ujub, sifat riak, sum'ah, minah, namimah, asab, dan godak. Nanikia kenana warak jaga diri kita zahir dan batin. Akhirnya tetap kondisi jasmani di rohaninta tanpa noda dan dosa, sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali suci bersih mara asalnya wanta si tanpa noda dan dosa. Nanti dua hasil daripada ketakwaan seorang hamba ulilna alim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat hasil ketakwaan niki adalah yakin. Nah, jadi dengan sifat takwa niki selalu tertanam keyakinan di dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang berlaku terjadi di atas alam semesta ini diyakini itu semata-mata adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kenapa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nyata Allah Ta'ala ibn milik, nyata Allah Ta'ala ibn kehendak, sehingga tidak daya diupayakan untuk menghindar bahkan lari daripada hak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikira Bapak Ibu sekalian yang pernah berwasiat Nabi Muhammad alaika bitaqwallah, hendaklah kalian senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki hasilnya secara zahir di secara batin. Zahirnya lamun bertakwa selaku nilai-nilai kebagusan syiar dalam agama kita diterbani nyanyayangnya buat gawe saya. Lamun secara batin, lamun bertakwa sifat karakter tabiat dalam hidup kita. Pertama kita selalu tawakal kepada Allah, subul dengan huruf lapan takwa. Si kedua kita selalu qanaah sanggup menerima apa arahnya sedang lawan Allah, simbol daripada huruf lapan takwa. Si kedua kita selalu warok, jaga kita zahir dan batin daripada melakukan noda dan dosa, simbol daripada huruf lapan takwa. Si keempat selalu yakin segala-galanya minallah, lillah, billah, ilallah, simbol daripada huruf ya lapan takwa. Kadiki pemahamannya luar dalam, kadi pengendalian bantuan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita baru isita pada ramalannya apa wasiat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti si pertama wasani, kemudian wasiat si kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alaika bil jihad, dan hendaklah kalian semua berjuang di dalam agama. Fa inna rukbaniyatul muslimin, karena di dalam jihad itu menghidupkan jiwa daripada keislaman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi kedua, juru kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Quran, dalam bahasa hadis jihad. Nah, jadi jihad ini beda makna, maksud, pemahaman serta situasinya. Lamun jihad yang dimaksudkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang fisik, perang Nabi Muhammad, sehingga dulu peperangan terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Handaq, perang Hunain, perang Khaybar. Itu peperangan terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Nah, jihad di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini cocok yang maknanya adalah berperang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian si kedua, jihad di masa ini andaikan keartian dengan berperang bau masih tidak, cuma arah tujuan makna jihad berperang di masa ini adalah memerangi musuh si Arab di dalam diri kita masing-masing. Apa bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ada adu nafsuka,
allati baina jambaika, ingat-ingatlah musuh terbesarmu itu berada di antara dua tulang rusukmu. Nama Nabi mereka jadi jihad makna perang di zaman keliki ginta melawan musuh syiar di dalam diri kita sendiri. Baya syahwat, dua nafsu, telur dunia, empat syaitan alaihi laknat. Naliki musuh dah nyata yang nasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab simpan modal niki nyata yang dari musuh masing-masing si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena simpan modal niki cenderung niat manusia lalu, cenderung niat manusia niki lana malas beribadah ulena aling Allah subhanahu wa ta'ala. Dia simpan modal niki cenderung nipu manusia sehingga manusia terperangkap dalam gawe perbuatan noda dan dosa yang pada pandangan si Nabi Muhammad, hawa, nafsu, dunia, setan, musuh terbesar dalam diri kita masing-masing. Kayak pada kami, ya sembala kita ngaji, bala kita beramal, bala kita ngawe ketaatan alim Allah, perang ini ya gini. Basanten mujahadah niki lawan ya, lawan. Bahasa pendidikannya perang, bahasa agamanya mujahadah, bahasa jamaknya lawan ya, dede turutan ya. Nanti kondisinya jihad lamun kita sendiri makin sengapa hidup kita aman lah, dalam dengan bala kita ngaji, dalam dengan bala kita sembahyang, dalam dengan bala kita baca Quran, di dalam wahaman ini berarti jihad kita niki kadang kita lawan pengaruh hawa nafsu dunia dan syaitan sehingga kita kalau ibadah mulainya alim Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ya angkat petunjuknya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah terus jihad le ilmu syariat, ilmu tarikat, kerja ilmu hakikat daripada kenanya, daripada maksudnya. Namun le ilmu syariat, kerja ilmu tarikat, jihad maksudnya lawan perang lawan dapat simbol tinggi. Namun le ilmu hakikat, ilmu tasawuf, jihad maksudnya adalah bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan di dalam agama. Beda ya? Ibu bilang pada beda. Sehingga dengan ahli syariat, kerja dengan ahli tarikat, masih dia mampu lepas lawan pengaruh hawa nafsu dunia dan setan, sehingga dia ambil makna tolong melawan simpan ini. Nah beda ya dengan ahli tasawuf, dengan ahli hakikat. Wah, bau yang kalah hawa nafsu dunia setannya, syiar di dalam dirinya, sehingga jihad makna dari niki adalah bersungguh-sungguh. Apa bahasanya? Tentu-tentu cara beribadah mulai Allah, tentu-tentu cara pada menuntut ilmu, tentu-tentu cara pada gawe ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dengan kondisi cinta, Allah berjanji dalam Al-Quran. Apa firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan pada kami dan Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami pasti akan memberikan kepada mereka hidayah sehingga mereka sampai kepadaku. Wa innallaha ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa menyertai orang-orang yang muhsinin. Orang muhsinin ini secara syariat dengan sindiran gawe bagus, orang muhsinin secara hakikat dengan si bersih jiwa dan raganya daripada wujud selain daripada wujud Allah. No, beda karena memahaminya karena bersambut dengan makna bantuan dalam Allah subhanahu wa ta'ala akan dicari kesanggupan serta kemampuan untuk ngamalan ilmu siwak kepada dengar
ilmu siwak kepada lagi. Sehingga ada yang Bapak Ibu sekalian di malam ya, lalu kita terlibat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya, ida si pada ketik ngaji niki, mudah terlibat Allah mustahil demampu melekat ketik. Nah niki yang pada perlu isti'anah bantuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaniki wasiat si kedua lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisu kemudian si kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alaika bi zikrillah fa innahu nurun laka fid dunya wa zikrun laka fis samai. Nah ini telu wasiat si kedua. Apa maknanya? Wa alaika bi zikrillah, dan hendaklah kalian semua wahai umatku senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu nurun laka fid dunya, karena zikir itu sebagai cahayamu di atas dunia. Wa zikrun laka fis sama, zikir itu mengundang pujian untukmu dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit. Muntagiran zikir dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang ateno kenal zik apa zikrul laka nurul laka fid dunya. Zikir niki nerangan ate. Kalau menurut terang ate niki Bapak Ibu sekalian, gina nampak nur iman, nur Islam, kajian nur ihsan. Nur iman niki ilmullah, nur Islam niki indallah, nur ihsan niki zatullah. Beda-beda. Nah, kita pahami ya, ini agak bagian ke dalam kecil ini pembahasannya di dalam petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus yang kedua, di dalam keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si pada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala niki azimatul iman. Apa makna azimah? Azimah niki penguat keimanan Yang benar-benar niki kira-kira azimah kan? Azimah niki maksudnya menguatkan hatinya agar teguh imannya ulitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki zikir kepada Allah azimatul iman. Mudah yang berzikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman si Arab yang dalam atinta kuat anda si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mencecek diri kita masing-masing Bapak Ibu sekalian, rata-rata kita iman teniki dengan stabil, yang masih labil. Apa labil yang mudah terganggu isi situasi kancir kondisi kira pedas ya. Coba cek ya kan, ketika tenang lagi dengan petunjuk-petunjuk hukum Allah Ta'ala, ambo panto tidak mantap rasanya, lupa to tante, lupa to segala-galanya, naik perasaan penuh. Dan pada syukur dalam pengajian Malik, semerawut Malik ante gitu, nanti kena labil. Dia stabil iman ini yang bersebut si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-ibadu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusun. Dia bahasa Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Apa maknanya? Al-imanu bermula dan dinamakan iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan kerja pegawaian. Mundu aksadu anik Allah Ta'ala gawe kesulutna tinggalah pembalaknya. Kenapa kaulun wa apalun. Nah iman si kedua kuda bahasa Nabi Muhammad yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik grafik berubah ya, kadang-kadang turun ya. Dan bina mergambarnya sing ngecek darah. Mulai darahnya naik ampernya, turun darahnya turun ampernya. Nah no iman ini iman si wasilabil. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman si wasilabil ini adalah iman taklid atau iman matbu. Adalah apa mana taklid?
ia nyodok semendak mungkin kudu nyodok kudikan gawe ibadah kudikan gawe agama kudikan ngaji mantap ya yakin tangan Allah pada subur dalam majlis balik sumraut mari dia no kenane iman tak kelip yang nurut-nurutan lalu demat bu yang nempel semendak ke nah rata-rata model iman penyatu dan masing-masing ini coba jangan ega sehingga ibu berpikir yang ada dan ini papa ketaatan terulitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jelas pun terbayang kita ngaji mudah terbayang kita ngaji karena guna ibadah pun juga karena guna mudah terbayang dong termilik awalnya mudah terbayang dan termilik nah kita sembilan kah ini tengah milik Allah non boleh iman aklid niki baku kahul ini sebutnya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kedua niki namun iman stabil kini pedas ini biasanya iman stabil niki iman para malaikat memang ini tidak berkurang tidak berkurang tetap di posisinya ya siapa malaikat niki tidak kanggo gawe pegawai sering lawan pegawaian si perintahnya si Allah becontohnya namun malaikat Jibril tugasnya nyampe wahyu jadi kamu membuat nyawa jadi kamu bagi rezeki ino gawe itu sampai di kiamat wakno yang mustabil ibadah la yazid wa la yanqus tidak bisa bertambah juga tidak bisa berkurang nah ini ya angkat kenalan petunjuknya dan dalam malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berwasiatan di kita wa alaika bi zikrillah hendaklah kalian senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fa innahu nurun laka fid dunya karena zikir itu menjadi cahaya penerangmu di atas dunia wa zikrun laka fis sama zikir itu mengundang pujian dari makhluk yang ada di langit. Dengan sigiran zikir ajumnya si selaku para malaikat di Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa langit ajumnya katus lamun Allah ngajumida malaikat ngajumida dalam makhluk gimbung ilaka itulah lamun Allah Ta'ala ngajumida beda lamun makhluk ngajumida Allah Ta'ala dalam kita Allah Ta'ala dalam kita kira kita beda ini perlu terbarang-barang aminnya wasiat sila bertelu laman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kemudian si kedua zikir niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihatul Ihsan apa maknanya Fatihatul Ihsan zikir niki sebagai pintu pembuka segala macam bentuk kebaikan bagus untuk pasangannya coba tunggu dikira zikir kan kuat tidak jodoh kuat dengan daging lalu kita zikir darah kaya mereka tidak terbatuk-batuk dekat dengan si musila tidak dengan musila ini buktinya secara dunia nyata buktinya apalagi secara ukhrawi karena dapat kemudian ya ada boleh aku mati mudah-mudahan selamat di dalam bercerita yang ketika anda paham sesuai dikit datang dengan musyidah dan juga awak melek terbayar emang patut kamu nantinya dan aku tidak musyidah ya nah itu dalam sukul terus sukul jadi topak dan dalam paham sekeniti paham bahwa ini kan topak terus ya yang menulis musyidah ya buktinya secara dunia syikir la ilaha illallah Fatihatul Ihsan sebagai pintu pembuka segala macam bentuk kebaikan yang lalu kebagusannya mudah zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala nikika yakinan bicara yakinan ya terus amalan ya paling tidak dua ada amalan besi dua pertama zikir lisan si kedua zikir hati sampai dengan bukti pak zikir nyawa dan zikir khasiat ini tujuh
Lalu lamun biasa si dua zikir reka dengan sendirinya, cuma Allah Ta'ala nekang makomnya zikirnya dipazikirnya terus. Tidak aku kena mudi jalan di dalam. Kenapa dari zikir dalam? Karena faktor kebiasaan. Di luar di dalam. Tolong aku pada hukum, dan aku pada itu Allah. Menurut anak biasa loh ini. Walekam nabi, dia terlanjut kan? Artinya dia kesalam keliruwi. Dia kesalan damai, lamun todok pegawai todok, lamun ada pegawai ante. Karena apa? Faktor kebiasaan balangan no. Coba dimakan. Nah kalau biasa lekaan sebutan ini di dalam batin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu gambaran ya hidup sinyal dan warnape nyambung ya Kalau kemudian hidup sinyalnya banyak susah, nah ini akan petunjuk-petunjuknya. Terus mereka kepada dengan pandangannya di pemantauan dan berzikir. Akhirnya tahu anaknya memantau mendapat zikir olehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si kedua, zikir la ilaha illallah tinggi mardatir rahman. Apa makna mardatir rahman? Mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri terhadap si Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat zikir olehnya anin Allah yang mahal keredaan itu tidak mudah pun mahalnya yang jadi penyebab manusia ginta surga sehingga mobil-mobil ilmu mobil-mobil ibadah pahala terus amal tak mudah terhadap itu Allah Ta'ala dia ginta surga. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata bi amalikum wa la anabi illa yataqabbadu bi rahmatillah. Ondara ida pada tamas surga wahai umatku termasuk akulah dengan sebab amal ibadah denu. Nah, dia pernah masuk surga ngalihin. Dia pernah masuk surga sembahyangnya. Dia pernah masuk surga amal ini. Kan? Apa benarnya? Menurut pada lagi, menurut pada suara, kau benar. No, dalam betul bunuh kata dalam hadis tinggi serba salah itu kan? Kau jadi neraka kawin terjadi ngaji benar-benar. Lalu dia kebakaran di dalam soal neraka kawin itu sujud makam waktu udah no. Nah ini perlu pahami penjelasan dan langsung cerna turun bunuh atau kata dalam Nabi Muhammad ini ulang kita memahami penjelasannya dulu. Nah dalam untuk kita secara zahir percuma dengaji, percuma kesembahyang, percuma berbuat amal, toh masih tidak guna kita surga. Kan seakan-akan ibadah kita pada lagi sembahyang sudah beda. Teman-teman lagi sembahyang seakan-akan kan tidak benar. Nah bukan itu dimaksudkan. Apa nama kita surga? Illa yataqabbadu bi rahmatillah, melainkan rahmat dan keredaan Allah. Kedua sebabnya pegawainya terperlu ngaji sembahyang, ngaji sembahyang ini tak datang rahmat Allah. Apa benar Al-Quran? Inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala selalu rapat dengan si gawe bagus. Yang betul juga bagus, akhirnya tetap rapat keredaan Allah. Kan jelas pemahamannya terus. Jelas ya? Kan dia kenana mardatir rahman. Muntajiran zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buktinya aku temu keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada rasa reda dan dirita. Mudah-mudahan cek ya bahwa kita mau keredaan Allah cek dirita reda kewa kita kumbe-kumbean isi Allah. Coba buka Quran telusuri kan. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim
jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa raduhu anhu zalika liman khasyallah. Kan jelas petunjuknya dalam Al-Quran. Nah ini ya bega berat. Nah belum membaca-bacanya semendak tuntas ya. Ini maknanya yang tinggi dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru ta'ayakinu. Apa maknanya? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Makhluk si terbaik menurut Allah dengan si beriman, kerja dengan si kira gawe amal soleh. Pertahanan ini, pertahanan dia. Kan dalam kajian, saya imam wa agenda. Kalau tidak pertahanan, angkun giranda pada dari sembahyang gawe amal soleh. Lalu buat pertahanan si dua ini nyata stempelnya dalam Allah, ulaika hum khairul bariyah. Ina alam sebagus-bagus makhluk ya kuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaa'ukum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, diberikan balasan dari sisi Tuhan mereka yaitu surga adnin. Pada surga adnin dekat Sidratul Muntaha tahunnya sempat Nabi Muhammad mantul gita ya kutika Isra Mi'raj dajaknya si malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam laetono mondok di Sidratul Muntaha nyaksian berbagai macam bentuk keindahan serta kenikmatan surga adnin niki. Ada di dalam Al-Quran ceritanya walaqad ra'aku nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad dapat melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli di samping Sidratul Muntaha. Di sebelah Sidratul Muntaha ada surga sebagai tempat tinggal, yaitu surga adnin. Penjelasan sungguh aman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaa'ukum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Lebak surga sini ada danau, ada koko ngalir doang deras airnya khalidina fiha abada. Nah orang-orang yang masuk ke dalam surga itu mereka akan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Apa sebab? Radhiyallahu anhum, karena mereka telah mendapatkan keredaan dari Tuhan mereka. Waraduhu anhu, dan mereka pun reda menerima ketentuan Tuhan mereka. Zalika liman khasyallah, yang demikian itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang selalu takut kepada Tuhan mereka. Mereka berarti ini pemapahannya Bapak Ibu sekalian antara reda dan Allah ketik pada dan kita betul. Mereka berarti tereda apa bahasa sasaknya reda terdemen terculuk ngumbe di benar-benar kita itu enak kesakit terdemen enak kesusah terdemen nebuk pada teman sehat bang sakit, nebuk pada teman senang bang susah. Ya bukan ada gak berat. Kesimpulan mereka ya gak berat ini jawabnya enggak kada peserta jadikan dari mana berat tinggi Bapak Ibu sekalian menurut pandangan kita jadi manusia jadi makhluk. Lalu dari Allah Ta'ala tidak berat, menurut Allah Ta'ala milik mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Namun mudahnya Allah Ta'ala tidak kita berat dalam minum. Ibu berpercaya saya untuk kita perjalanan hidup ke sini masih jauh beda rasanya antara sehat barang sakit, antara senang barang susah, antara sugi barang miskin. Jauh beda masih padahal si dua dikit anu saya ini susah barang senang saya kerana ada dua lem. Sugi barang miskin saya ini, sehat barang sakit saya. Mereka saya ini
saya akan datang Allah Ta'ala. Apa berbeda rasanya? Perasaan terima ya. Muntah sehat mengenai perasaan muntah sakit ini pecah jadi dua no. Coba tetap selesaikan. Nenek lah nenek badan tidak pun dari sakit gigi barang sehat ini bukan. Udah sambil sedikit ini kita untuk sedikit ya. Ongkap keterangan-keterangan petunjuk Al-Quran ini sambil sedikit saya akibatnya mereka boleh tidak mendengarkan oleh Allah dalam hadis kursi malam yaskur binahmai walam yasbir bibalai walam yarda biqadai fal yakhluq min baini samai wal ardi wal yakhluq rabban siwainu. Lebih mana ini apa maknanya malam yaskur binahmai saya sidang pada panjangku mereka bersyukur, mereka berterima kasih atas kalian nikmatku. Walam yasbir bibadai, mereka sabar menerima ujian dan cobaanku. Walam yarda biqadai, mereka reda menerima ketentuanku. Falyakun min baini samai wal ardi, syukur lalan tujuh kolom bumi berlangitku. Jadi dalam diri usir minta Allah. Wal yakhluq rabban siwai petayang di nenek Indonesia ku boleh akibat tidak kayak betul perlu ngaji secara mendalam sewaktu-waktu dari Quran ini akhirnya malah mantul hanita sehingga akibatnya boleh lalu mudik tereda oleh ketentuan Allah Ta'ala usir kita sekarang dalam dunia ini kebetulan kita terbumi kalau kita usir kita malah tidak cukup sampai tono perintah itu Allah Ta'ala metang di tenenek dengan isinya kebetulan tenenek teman-teman itu siapa pecah di dalam untuk tenenek ada kami sebenarnya yang berbeda tidak karena kiprah akibatnya yang bertebaran-baran nanti akan jadi kimia karena apakah keterangan petunjuknya syarat dalam Al-Quran manik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si terakhir Nabi Muhammad sikir niki mudharati syaitan, sikir niki dapat mengusir setan akhirnya muka kesetanan itu menurut psikologi zikir terutama sekali kaum ibu-ibu kaum ibu-ibu sangat utaknya dengan dinas jengkal akalnya ya sekedar akal hafazah berarti dia si Allah yang benar-benar dunia dia telah pernah kita sidar saya itu akal tidak kaum ibu-ibu akalnya akal hafazah sampai kurang dompetnya kurang kemerasnya dia ketanda kulesnya yang modelnya ya bulan-bulan teman-teman ini bulan-bulan sekedarnya akal hafazah ini akal selalu sibuk untuk ngatur keperluan dunia ini dengan mana dan kemudian keterlaluan masih ini kayak itu akal yang kita siapa terjengkal si pertama akal hafazah si kedua akal muhafazah si kedua akal mudrikah akal si kedua ini ia kendaliannya si roh sultaniyah lewat kata tahun ini yang dari yang lima kelancaran nur ilham dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dari manusia biasa dalam Nabi pancaran nur wahyu arana ini kan beda dalam ilham arana ini sehingga kita jadi Nabi Rasul kan kita jadi manusia biasa ini jadi waktu mulai kedua tabiatan pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi dah di mana nampun akalnya dengan lima kaum ibu-ibu kebilang si Allah sok nak debar ini si agama ini sinyala wah akalnya akal hafazah dunia menuduh ngaji pikiran deh mak nyala wah ini sinyala deh dak keling deh dan imbang ini si agama dan kaum ibu-ibu deh sempatan doang kita pada gaji kena cara akhirnya KLR lalu isi akal hafazah niki apa cara ini insyaallah mudah banget pengajian beragama dengan terakhir selamat wahya
Nonton bagusnya dengan Nina mangkun bebek sekat Nina saya mama betul selaku anda kamu nonton hebat ente kamu dilihat dimana ada pun ada Nina ngaji saya hidup keken mun mama gimana jalan-jalan lagi kamu gede kamu bilang kan guna baca jadi bahkan untuk kita sejarah Ka'batullah dalam terjadi dan ini ya dan menjadi sedang mama dan ini rata-rata berterangnya di zaman Nabi Ibrahim yang terjadi Ka'batullah niki sejak negara ya hebat dengan ini bayu ajunnas Nabi Muhammad an-nisa ibadul billah dengan ini niki tiang negara ini ida saruhatul billah mudah bagus laku dengan ini bagus negara ini wajib pasadatul bilah lalu sedang dengan ini hancur negara ini pasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bidang ngaju bidang di buka hebat Allah ngaju bidang coba buka Quran kan Arab ayatnya khusus Arabnya surat An-Nisa surat dengan Nina darah itu surat Ar-Rijal surat dengan berdarah pak minggu mana potongan ini ajuna si Allah ajuna si Rasulullah kok mereka Allah aju ibu laisa zakaru kal unsa darah dengan mama ngubah hebatnya sip-sipot meremangku dengan ini ajuna si Allah subhanahu wa ta'ala katina tak kali ini barang gajidah tak kali ini barang agama isi dalamnya akhirnya terkendali akal hafazan ini akhirnya jurusan kita sehingga apa selaku anda pada akhirnya kan ini memakai nina mati otomatis nina mama butuh selamat bagi sohanta pada mati kejelasannya ketika keterangannya mereka minta Muhammad mudah hati saya sihir kepada Allah ini bau musir setan ini dia berapa dengan sembilan zikir apakah dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum bila ilaha illallah wal istighfar ku pesan tidak pada umatku hendaklah tidak pada senantiasa berzikir membaca la ilaha illallah tidak kuat-kuat beristighfar dengan ampun dari Allah fa'aksiru min huma dan dua-dua isi tengah malam dua kalimah dan bersuruh Nabi dia anjuran kita si Nabi Muhammad dan dua-dua isi tengah malam la ilaha illallah beristighfar diki apa sebab fa inna iblis alaihi laknat qala li rabbi karena setan iblis diki Nabi Muhammad wahyu berdialog pada neneknya langsung setan iblis diki ngelawan besidah Allah subhanahu wa ta'ala apa bahasanya akhlaqtun nasu bizulub wal hawa nenekku kena iblis aku sini dimpunya dangnya selaku umat manusia ngadu dua cara cara si pertama ngadu gawe pegawai dosa ngadu hawa nafsu akhlaqtun nas bizulub wal hawa kumbiasaannya bina saya selaku umat manusia sudah ngadu perbuatan dosa kanjeng ngadu hawa nafsu wa akhlaquni bina ilaha illallah wal istighfar baru manusia sudah ngancurang aku kita Allah Ta'ala mereka manusia lagi kuat berzikir baca kalimat la ilaha illallah dan sering-sering beristighfar dengan ampun jimat sidar paham itu zalika manakala kita manusia tinggalannya dua kalimah jerak dengan uang zikir jerak ibadi berzikir jerak ibadi berzikir tidak kita ampun akan iblis kita Allah subhanahu wa ta'ala akhlaqtuhum bil hawa wa hum yahsabuna annahum muhtadun molahku terlibat dalam hawa nafsunya dengan tuding dan jurusannya sehingga anggapnya tidak hidayah iblis seberapa langsung melawan dari temu muni dia muni ketika mengusir si Allah dalam surga sehingga sangat dia
ya asalnya surga soal kalian kan gara-gara tua yang ke Adam terusir dalam surga akhirnya di neraka olehnya ampun ke terus jarinya yang bersibuk mencari kelompok-kelompok akhirnya kerja dalam neraka no kita hati-hati secara minum nadikia wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ketelu wa alaika bizikrillah dan kesikik si terakhir pas di jam siwa ini minum si keempat atau wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahzin lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taqlibu syaitan rawahu Abu Ya'la kama qala alaihi wassalatu wassalam. Apa maknanya Bapak Ibu? Wa ahzin lisanaka, pelihara lisan teman. Jaga ini insyaallah bareng-bareng ngendang pemeliharaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Api kebun jaga ia ungkapan lisan tersini jaga ia menokkan maring Nabi Muhammad illa min khair terpada muni terbukun yang si bagus-bagus dalam hidup dah berpemuni si bagus pertama pemuni tadiki rawas tadiki untuk keperluan dunia si kedua pemuni tadiki untuk kepentingan selamat dari alam akhirat. Fa'inaka bizalika tablibu syaitan karena lamun kamu jaga lisan tadi benci syaitan di kalimat tak syaitan di kalimat baru kenaan dia lamun kamu jaga lisan tadi sehingga dia penyebab manusia duit dan meneraka Nabi Muhammad al-famu wal-faraju le-akas wal le-bawah no ini ketuanya Nabi kita si sahabat Abu Hurairah apa sebabnya manusia dan meneraka ya Rasul jawabnya si Nabi Muhammad al-famu wal-faraju mulutmu dan syahwat kemaluanmu dong kejaga-jaga bagus memang jelas isi dua ini kalau sini mudah-mudahan baru terkendali kemaluan itu syahwat dan ini gimana kuat tangkapnya mulai kita kendara waktu ya benar juga doang. Ya kan? Saya nafsu ni kamu tahu nama ini, nama sutri di sini gimana jangan benar keren bos ya. Ya kan doang. Nah benar ya. Gambarannya si anak nafsu dikulat taat terbiasa Allah. Namun apa daya tangkap nafsu dikira aku kebepokok, kecepok, macam model-model juga. Lalu nafsu apa? Dikulat terbiasa si Allah Subhanahu wa Oh iya pernah menang nafsu kalau malu beliau masuk ke paswaya. Karena ini Bapak Ibu sekalian wasiat dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan kesanggupan serta kemampuan sida Allah Subhanahu wa taala lalu sida jauhnya nama dia dalam hidupnya bertahap doang akal kecil doang manusia merupakan akal kecil doang sampai terus sekaligus simpan mana-mana sikir mana kuat mana-mana sikir mana kuat dulu tolak antum ya belahan posisinya awak tesi mereka partai sing ada minum gimana lu indir jangan mikir bulan untuk mulai besar itu tidak jawab lah nah sini gimana lu kan penjelasan mulai Nabi Muhammad besar cocok dengan kita ya baru dulu ya baru kita sini akhirnya bingung bingung ya kita sering kadang-kadang kita mendengarkan menurut dengar bingung kita kadang-kadang dia cerdas dan berarti dikasih cerdas saya kegiatan besi bakal lagi nama ini buntir kalau menurut malam dia minum kita dia mesti selaku ongkar Quran selaku ongkar habis kesampean si guru-guru terbiasa gandong dia bau sih dengan kapasitas jadi manusia dengan tidak nah ini ya aja gini angkuda si pada gaji ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan si makan di papakan dari melukat di ada pakan sopok yang dipaknya tentunya sopok tujuannya demi terkait atau demi hajatnya lagi angkuda si terkait lagi macam-macam juga kan ada juga ada
ada jual leko, ada jual empat, ada jual pindah, macam-macam ini. Yang belum berbarang lagi nih. Mesti kira mana leko sudah jauh boleh, sudah sudah. Mesti kira kalau apa pindah menjauh, benar. Nah, cara aman itu lagi. Apa saya dalam sekali gaji kan? Apa setahun dia gaji 360.000 dah? Karena ini dari sumber awalnya. No, Nizam, alim dah apa dengan gaji sumber kan? No, sama dah. No, Aku baru teknis. Menurut aku gaji dah, no, berkongkapnya semua itu terlalu. Biasa kalau mau kita konsep menurut kita, nasi itu berubah selalu. Cuma Allah Taala berubahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah innallaha ala kulli syai'in alim. Nah, Al-Quran surat Al-Baqarah. Terus rokok ketakwaan kepada Allah, jemaah Allah Taala ngajari kita ilmu, sini teman kau ya, karena Allah Taala lagi maha kuasa, dia maha berilmu. No, kan bos sudah usul sebenarnya yang jiwa lebih kecil kuat ini. La haula wala quwwata illa billah. Bicara polanya, tidak tahu pola berhubungan karena ini aku dasar ini, kita bolak nama dia, ini artinya sempurna iman berislam. Ampun anggap kita keimanan serta keislaman terus Allah telah sempurna apabila narak simpat inolah diri kita dalam dengan siwah sawan berkeluarga. Lalu dengan si bajar teluya, sehingga dengan bajar kita tahu pakat ini bermula, si sawan nemu pakat ini bermula. Nah, si pertama ini nemu pakat pegawai awak barangga dalil. Berkenaan terus si pegawai di dalam agama teriki pas yang menurut dalil siwah terdengar baik dalam Al-Quran, dalam hadis, paling kurang dalam keterangan petunjuk para alim ulama. No, pas ya Allah pun dengar ulama, Allah pun dengar hadis, Allah pun dengar Al-Quran, mereka gawe dia. No, karena muka pas wahyu no. Nah terus si kedua sini nemu pakat pegawai TK barang pegawai awak barang TK. Nama apa yang disebutnya? Pertama merupakan tongkat kodok barang pegawai awak. Ini kenapa? Itu si punyanya si dokter nak dikawin si awak. Akhirnya terbeli. Sehingga kalau menurut ini kita tidak pegawai salah kita. No. Akan kita simbada-bada kita tentang hukum. Lalu itu di dalam deman ku amalan di keluarnya yang sehingga sekuat-kuat dan keketuaan di milih keluaran kenangan sehingga kita ada teman gawe di milih jawabnya no membakar bakar kodok dan awak di kiprahnya sehingga kena kesimpulan marik Allah akan murunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Apa maknanya akan murunan nasabil birri kita doang simuli nejak ida pada gawe kebagusan watan sauna ampusatur sementara kita simuli berdajak lagi lupa kita sebenarnya minum gawe ya wa antum tatluna kita apa berdalil membaca Al-Quran mereka Allah Ta'ala apala taqilun ila guru di belakang guru syafi'ah ini loh dari gawe otak yang boleh kebaru dulu barusan bertanya ya sudah diterbalik dulu karena pakat kodok barang pegawai awak sesuatu yang berbina nak dikegawai si awak akhirnya terbalik sehingga kalau menurut-menurut dia pegawai awak kadang-kadang boleh termenabdak ini boleh termenabdak kadang-kadang notabrak nah kemudian si kedua ini
pegawai awak bangga dalil no etekat isinya dalil apa kenanya etekat pemarang ate nepana si ate mesinnya tentunya dah dalil no etekat juga contoh pemarang ate aku si muni pada ida gini dia pemarangan itu saya mustahil ketemu ni mungkin kalam Allah kan no anak dalil dah la yatakallamu illa man azzalahu rahman wa qala syawab haram nak muni manusia sini lalu dari izin Allah Taala no kenapa pakai etekat bangga tahu etekat ini bapak ibu sekalian pemarang ate nak tahu pemarang si ate mudah sembahyang dah orang milik mudah gaji dah anggap milik iya pak la haula wala quwwata illa billah no akhirnya ada dosa gaji akhirnya ada dosa sembahyang datang dosa dari sembahyang soalnya kita tahu mengambil semakin terakhir lagi semakin berumbuk dosa anda semakin terakhir sembahyang semakin baik dosa anda karena apa etekat no definisi bahasa anda etekat pemarang ate kamu dah si pada gaji sehingga pemarang gaji no pernah tidak aku si munisi ku pemarang enggak no karena benar kan lalu dia juga katakan di dalam kau pakai dengan nenek tua dengan nenek tua sembahyang no kejelaskan kita tahu kenanya di pertemuan ada di game itu mati dengan wasilun tu dengan beras lalu nah terus kemudian si kedua merupakan pegawai nyawa awak barangnya nyawa no bagaimana bapak ibu sekalian apa si terima si nyawa teriki netempuan si awak no nyawa kita rasa no bagaimana rasa kedua rasa dan nyawa teriki bapak ibu sekalian karena rasa rohani karena bagaimana rasa rohani susah senang sehat sakit tenang no kita peras no ya itu ya nak rasa sini guna nak tempuh sepapa nyewa awak ke ini ke ente susah apa menang awak kan akwadul bersyariah terkundang dia susah mudah sudah dah ente senang akwadul bersyariah terkundang dia senang no dah sudah mulai ke kelas maka paham gila kakinya no pula bangkan agak kelincung ya ente susah akrodul basariyah mula pegawai awak dan udah ini susah no ente senang akrodul basariyah mula pegawai awak dan ini senang no jelas kan mungkin anak beda letak alam minum itu letak di bawah dia yang paling susah pada senangnya berujuk dong mendengar tanah senang susah hilang dengan syirik kita boleh terus dong alur awak susah senang mulai potongan awak senang dengan awak yang sifatnya salah salah minum dengan dia susah dan sakit sehat alur sekuat tapi sakit awaknya kayak yang awak ada dia no sudah sudah no alur sekuatnya betul begini kayak yang awak ada dia no ini bulan pegawai nak menunjuk campur barangnya nyala kita nyawa sakit biru nyawa samsara mak boleh kita no nyala kita no kena minggu jelas ke nama si terakhir dia nak pakat dia barang baru dia mudah dalam jagung misalnya persawan dia dulu akhirnya dalam lemon juga papan dia berhasil dedas sih dia pada aku no dan sebagainya, dan kalau jadi juga, dia benar-benar. Kalau dia tak boleh, masih hujan, dia bukan jagung ini no. Sehingga kalau dia berhasil, dia tetap sini, saya hanya minus sepakat atau no. Ini jangan kalau dia kan no. Bergila-gila putarnya. Tapi kalau pada berhasil, dia pernah coba yang layak, no, no. Ya ini mufakat, ini barang apapun kepada kalau buat tidak
daripada salam cerita yang tidak salam subuhin, tidak salam kumpulan sekat berbarokah. Coba ini dibuka ataupun negara tua ada 3 berokah tidak tahu sesuatu di desan syarah mikir apa buktian aku ini lah di desan syarah mikir apa benar. Kenapa isi nama aku yang tidur Konung Saudi karena apa? Dia berbada kalau dari kulit gila, kulit tipu apa susah berbada, no. Dia teman sama kita itu bulu masih akan perlu kenyalin lah, no. Cuma tak kedua ini susah di dalam. Tiba-tiba semua tanah lu dengan sinar itu kurang silang mati ya kali susah benar. Nah ini kesempurnaan iman ini kan kali dia mufakat dan tidak lagi kepada aman-aman sehingga bukan muka pengajaran itu sok narak salah satu ikamalan batinnya terganggu perasaannya sulit rezeki itu ternyata sampel anak doang di darah soalnya terganggu kelagangan deh. Coba tenang-tenang kan lengkap ya kan sering pengejahannya minum lengkapannya Allah subhanahu wa ta'ala soalnya terganggu nina atau mama sulit rezekinya kan tidak no. Coba pada senang-senang pada gatal-gatal kan lolos destapan ini adalah no memang mulanya sudah berlopak yakni Allah subhanahu wa ta'ala kapan. Nah, kadang-kadang bisa. Dan memang makrifat tingkat dasar nih. Arti makrifat ini tahu Allah Taala. Sehingga kata kita susah senang tahu dalam datang ialah Allah bercakap kita ketuk konek nyambung di bawah no makrifat aku makrifat tingkat dasar ada makrifat syariat ada makrifat hakikat ada makrifat hakikat ada makrifat ini dengan sinar nenek apapun yang terjadi dalam dirinya pecah kembalian di nenek ini hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesungguhnya selaku segala-galanya berasal daripada Allah wa inna ilaihi raji'un lamun tempoh terjadi berjatuhlah di asalnya ialah Allah no. Nah mengenai apa bila perlu susah ketika susahnya dan kuah ini no minum kan mudah sakit kan nenek kudu sakit kuah ini minum kan tapi tidak ada seseorang belum terjalan minum terus setelah itu ya nah jadi orang hidup ini etika hati kita kembaliannya makrifat kita kepada Allah tapi makrifat tingkat dasar sekalipun makrifat tingkat dasar alat bagusnya sehingga perlu kembaliannya Allah no jelas ya bang apa itu sementara ada mereka halal itu pembedaan apa lalu sekali pun aku ya ayo hal lagi aman dengan beriman pun tidak sementara setelah kita sayang ini mesti macam ini dulu dan lihat dalam Al-Quran sahabat-sahabat mendengar tongkat Al-Quran mari Allah sabda Nabi minta lamun awalnya ya ayyuhalladzina amanu ndek teman nutu ayat ini ndek teman jelasannya ayat Nabi paham sahabat noh apa pahamnya berarti lamun perintah ya berat perintahnya lamun larangan ya berat larangannya sehingga pahamnya si Allah dengan si beriman dan tanggurnya ndek tanggul selaku manusia no hebatnya sahabat mahamin tongkat malik narinta sinyampian Al-Quran mereka Allah subhanahu lamun ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dia selaku manusia gini puasa ya puasa beriman tanggulnya menengkudekan di mana jadi manusia di mana aku Allah kalau nenekku
Nabi Muhammad Nabi itu dia berpuasa sudah. Yang boleh dan ya ayuhan nas kutiba alaikum syiyam dia namakan dia selaku manusia wajib bangun kepada puasa dia no ya ayuhan ladzina amanu sangat dengan si beriman si mati kepada tidak. Namun pada dasarnya selaku manusia karena si Allah no karena si Allah sehingga buktinya lakon karena Bani Adam. Sungguh aku telah memuliakan seluruh anak Adam tanpa terkecuali. Pokoknya sok menjadi anak Adam, sok menjadi manusia, nak kafir, nak beriman, gue muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapa bentuk sifat rahmana Allah. Ia membuat sifat rahmana Allah. Apa mana rahman? Pemurahnya Allah dengan nilainya. Sok hidup, sok jadi pajak, kita doang ya. Kemudian contohnya, kita beri anak dua, anak macel, anak telah, dalam pada anak, anak syaitan, anak mati, pada setengah manusia. Karena itu teknik anak anak ini bang. No, ini yang benar, no. Minum guna waktu dalam tiga, nama gambarnya bukan. Coba kalau udah anaknya, dia sebut telahnya sekarang mati nggak disembahyang dari dia, nggak ditaatkan pasti pada setengahnya malah lebihan sih dengan di situ lalu. Karena apa? Kita nganggap dia sekitar menerka, yang berlebihan perhatian itu ya. Namun suka kalau taat tidak ada kan? Gimana kurangan? Sewa bagus wah, no. Namun ketanduran kan? Luar biasa sih merhatikan tanduran sisir-sisir ketimbang tanduran yang bagus, no. Benar sudah. Nah, ya Allah Ta'ala ini masih dah. Jadi pecahannya dulu modalnya. Lalu perintah perlarangan, aku hebat nah Allah Ta'ala dia selaku manusia tanggornya, hanya tanggornya dengan sifat ini. Saya kasih perhatian perintahnya. Bayangkan apa sebulan dia bekerja. Mudah iman kegangguan dong. Apalagi kesekiraan pikiran yang apa malik dong. Mudah iman kan? Nah, itu pokoknya beriman dalam tanggornya. Akan hebatnya sahabat berundang pada Nabi karena ia pada tidak aman. Wah, akhir sahabat itu lalu perintah tidak pada kita siapa pasti dibawa perintah. Lalu kemana pasti berat lagi sehingga khusus dengan si beriman tanggal penuh menurut memahami dia dan betul dan insyaallah terus berat. Daripada masa ini dia kita masuk perhatian kita kelas itu dengan lamun hasad dengki dan mulai dia dari mau panggilan dalam Allah Ta'ala ini menjelaskan boleh akan ada jangankan alam akhirat termasuk hidup di atas dunia bang lamun tetap perasaan hasad iri hati dengki ateta dia sembahyang dia ngaji kalau tidak dia baju gak dosa segala kan jangan lahir tidak apa makna Nabi Muhammad iyakum wadzani wal hasadi kepada ida pada umatku jawabkan siar iri hati dan dengki sina innal hasad karena penyakit iri hati dan dengki sina takulul hasanat kama takulun narul haqqah gue sedang kakaknya selaku pada kebagusan suaka kita meragukan disingkatan resi buruk. Nah kamu dah manusia perasaan lu mata gaji mata sembahyang bepa nyadar pegawai. Ini dong penampuan karena dan jaga dia. Ini gak bergaji, ini gak bergaji ini. Dan harap perasaan terus gaya bergaji kasih, ini bagian ciburu dan bagian ilmu akad, bagian ilmu tasawuf ini. Lalu syariat itu jadi bagian luar ini, bagian yang ngatur terjadi awak nah menyebut adil, kakak ini menyebut jawab bagian tasawuf.
sebab ini guru ilmu masih dah akhirnya ada perasaan si kedua punya dan tidak cocok sob kanggo dasar ada hadis Nabi kita ditakut dengan kanggo suruh kita asap Nabi kita Muhammad SAW le dua model. Pertama dengan si sugi dasar tidak pedas dia mungkin pun asap karena sugi yang laginya dua bandanya kedua agama tak kalau nanti itu kita eka biar kubunuh kan si kedua dengan si repot kadang sibuknya ya sempat nonton gaji sibuknya ya sempat nonton berjumlah kampungnya anu lagi kita sinabi teno arah harusnya kampung terasa dan manusia segera modernnya ke ya dosa sibuk tadi dulu kerepotan pegawainya tapi mudah lagi sempat doang gaji nama kampung apa mana apa nah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hukum marah telur. Pertama hukum syara, kedua hukum akal, kedua hukum adat. Berkenaan hukum akal dulu untuk kita lihat waktu. Dan berkenaan hukum akal kita pedas yang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala isi bersumber, isi kena, isi akal sehat dan pikirannya. Contohnya, karena si akal itu wajib alat nenekku, no, dasar. Kenapa? Buktinya aku wahara, aku sini dia lagi terima si akal itu gini dalamnya aku wajib alat nenekku no, dasar, no karena hukum akal, karena si akal itu. Ini khusus bicara tentang Allah para Rasulnya yang pakai sifat-sifatnya kan terus juga kenapa hukum salah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sumbernya Al-Quran hadis Quran dengan syarat hadis dengan perdu ini mana jelas di Quran ne perdu ne sunat ne sah ne batal ne halal ne haram jelas itu kenapa hukum salah Bagaimana hukum adat, sekarang hukum adat dari kebiasaan dari adatnya muntabangan alat surah lagi dari nasi itu besuran biasa sebenarnya boleh dari nasi, adatnya, karena hukum adatnya mulai tersimbol alat surah setelir, adat lainnya lagi dia negara-negara simbol menjadi dasar deh. Terlibat ya, sebenarnya, tapi sedihnya rasa terlibat kalau dari simbol si kabung teno, nah jadi bedanya hukum akal lewat akta, hukum syarat lewat hukum adat yang si teluniki wajib berisi, kenapa? Wajib berisi, dia berbina mereka mata senyukan Honda teno, Honda, bensin, barang dia senyukan kesalah sopor dari tidak jalan. Hukum akal jalan cerdas otaknya. Hukum syarat juga pakai Quran. Tapi diambil apa? Dibayar nggak dibayar. Dan sudah yang berisi jangan boleh terlalu terlalu hukum dah. Kenapa? Dia kedua dia demusian salah sopor. Besar diambil sehat akal dah. Lalu dia berisi nyala. Ida masih ada selamat kenapa? Jadi situ model ini direkam usia antara hukum akal, hukum syara, kerja hukum adat. Kalau itu bicara secara khususnya lengkap barang dalilnya, akhirnya tahu kenalnya. Cuma ini dulu, si kenalnya hukum syara, hukum sidak dalam Allah kerja Rasulullah. Si kenalnya hukum akal, hukum sidak dalam otak akal sehat. Si kenalnya hukum syara, hukum si berulang kerja tiang. Kerja kebiasaan dan hukum adat alamnya dan 4 hukum adat pertambahan ada dengan ada pertambahan tiada dengan tiada pertambahan ada dengan tiada pertambahan tiada dengan ada dengan dia kita dulu kerja dulu kerja untuk mencari betul dah betul jam 10:30
semuanya insya Allah. Saya apalagi mengaji malah toleh cepat daya ketemu istirahat deh kan sampun iki kajian lek karena Jumat makin sejam setengah semuanya iki kelan awal sampai akhir yang tunas maaf kurang lebih kurang namun sebelum tutup tetap hadiah Fatihah sebagai tanda wujud cinta dan bergurda semua ajarkan sehingga selaku ilmu kita dengar kita gaji barakah menjadi kita Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Terus kedua tipak niat yang dalam amal niatan ina amat waktu balut sebuah jabulita karena dia tugas dengan tidak kubur wajib itu beramal dengan kita niatan dia sendiri keluarga dan mudah-mudahan selaku kesilapan kalau anda dalam kulit si Allah selaku nilai kebagusan anda terima si Allah. Terus si kedua si terakhir kita sudah tidur si ngajiniki mudah-mudahan harapan kita tetap mencari kesehatan barang kesempatan si Allah Subhanahu wa taala si dua ini jadi modal untuk kali ketaatan sehingga duit dengan sehat lagi nanti sempat duit dengan sempat lagi nanti sehat-sehat jadi si dua ini perlu sempat barang sehat ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah lahul fatihah Allah subhanahu bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ini untuk saudara masjid dan lainnya. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli fil awwalin wal akhirin wa sallim. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbil izzati wal azim wa nas'aluka an taqdiya hajatina kulliha inna mamrud rasyana ya kullu wa yakum. Allahumma qil lana dhunubana wa walidina wa hamdum kama wa nasibana wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna jama'an mubarakan wa tabarrakan fatihah tabarrakan mubarakan hasanan maksuma. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan tunjina bika min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bika jamil hajat wa taqdilana bika jamil hajat wa taqdilana bika jamil hajat wa tutahna bika jamil syai'at wa tarqabna bika innaka al-darja wa tubarrina biha aqsar wa jamil jamil hawa fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma la tusbit a'da'i bidai wa ja'alil Qur'an al-azim shifa'i wa dawa'i fa'anal ali wa antal mudawi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aghfir lana dhunubana wa ighfir lana dhunubana rabbana amanna bima ata'ta wa rasul faqulna masyakirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam ala mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim ala Ya Rabbana sur jihad